Pemirsa, pandemi COVID tidak hanya berdampak bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga perekonomian nasional, termasuk dunia usaha dan industri. Kementerian Tenaga Kerja melaporkan lebih dari 3 juta pekerja turut terdampak akibat melambatnya perputaran ekonomi saat pandemi. Sebagian dari mereka ada yang terkena PHK dan sebagian lain ada yang dirumahkan. Dan kini secara perlahan ekonomi mulai kembali pulih seiring dengan kebijakan pemerintah yang secara bertahap kembali melonggarkan aktivitas masyarakat. Lalu bagaimana nasib para pekerja yang kehilangan pekerjaannya tadi? Akankah nasib mereka juga turut kembali normal seperti sebelumnya? Dan langkah-langkah apa yang kini diperlukan agar para pekerja yang terdampak tadi dapat kembali mendapatkan pekerjaan ataupun mata pencarian mereka? Kita akan mendiskusikannya melalui sambungan telepon. Sudah terhubung bersama kami Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI. Pak Melki, selamat sore. Apa kabar, Pak? Kabar baik, selamat sore Mas Doni. Baik, terima kasih Pak Melki. Apa yang bisa Anda sampaikan agar pemerintah angka 3 juta yang terkena dampak COVID tadi Pak bisa kembali bekerja Pak? Ya, pertama kan setelah dilakukan keputusan new normal di daerah ataupun sektor yang memang bisa mulai bergerak, tentu saat ini yang pertama adalah semua pihak harus memahami tentang protokol kesehatan yang sudah dihasilkan untuk dijalankan sehingga era new normal ini pembukaan aktivitas di sektor ataupun daerah bisa berjalan baik tanpa ada peningkatan peningkatan terjadinya penularan virus COVID-19 di baik itu sektor maupun di daerah yang sudah dinyatakan hijau atau mulai bersih ya. Nah tentu untuk para pekerja yang paling penting adalah mereka mulai bisa diatur bekerja dalam protokol kesehatan ini. Misalnya, kalau andai kata tempat kerjanya itu ternyata tidak bisa dilakukan dengan pola yang lama dalam satu kali shift pekerjaan 1.000 orang misalnya yang harus bekerja, harus dilakukan penyesuaian misalnya tinggal sampai setengahnya, misalnya 500 orang. Nah hal semacam ini yang harus mulai dipersiapkan agar para pekerja kita bisa bekerja dengan baik, tapi juga tentu dalam protokol kesehatan yang membuat mereka juga tidak sampai harus terdampak lagi soal COVID-19 ya. Nah kedua juga tentu untuk untuk para pengusaha yang menjadi pemilik perusahaan yang mereka kerja, tentu mulai pelan-pelan juga membawa semacam sebuah penyesuaian terhadap pola kerja baru, di mana pola kerja baru itu sesuai dengan protokol kesehatan mengharuskan agar kerumunan ataupun kontak fisik dari para pekerja ini betul-betul dihindari atau seminimal mungkin, dan berbagai fasilitas pekerjaan mereka juga harus dipastikan steril dan aman dari berbagai potensi untuk terjadi penularan virus COVID-19. Ya. Dan yang paling penting tentunya terkait dengan mulai pembukaan kerja dari para pekerja kita ini, mereka juga harus dipastikan diberikan semacam fasilitas alat pelindung diri juga pada saat mereka bekerja sehingga terhindar dari penularan COVID-19. Ya, Pak Melki, terkait dengan protokol kesehatan di kantor atau perusahaan yang kemudian memiliki tenaga kerja, ini kan ada pembatasan sosial, Pak. Artinya yang tadinya kapasitas daya tampung sebuah pabrik misalnya atau perusahaan 100%, akibat mengikuti protokol kesehatan tentu maksimal mungkin cuma 50%, Pak. Sisanya tentu menjadi PR tersendiri. Apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Tentang sisanya yang tidak bisa ditampung akibat pembatasan sosial, Pak. Nah, kalau misalnya belum bisa ditampung, tentunya kita berharap agar mereka juga seperti tadi saya sampaikan ya kan, kita kan kerja kan masih mulai membagi dalam porsi yang sesuai dengan protokol kesehatan. Ada yang masuk misalnya, dan kemudian ada yang work from home ya, kerja dari rumah. Jadi makanya tadi saya mengatakan bahwa pemilik perusahaan atau para direksi perusahaan itu harus membagi pola kerja yang baru sehingga bisa menyesuaikan diri dengan protokol kesehatan dan jangan sampai terjadi penularan COVID-19. Termasuk pola shifting ya Pak ya, pembagian menurut shift gitu. Shifting dan berbagai macam pola harus segera diberikan untuk melakukan terobosan agar ini bisa aman benar di lapangan. Ya, Pak Melki, apakah ide mengenai program padat karya bisa atau relevan dilakukan di era sekarang ini, Pak?
Ya, itu salah satu alternatif yang dilakukan sehingga bisa membantu masyarakat, khususnya teman-teman pekerja ini bisa mencari pendapatan tambahan dalam kondisi COVID-19 saat ini. Ya, Pak Melki, kalau misalnya ini tentu akan berdampak pada anggaran, Pak. Artinya akan ada revisi ya dari APBN kita. Bagaimana Senayan atau DPR kemudian memberikan dukungan kepada pemerintah? Pembahasan sedang dilakukan untuk melakukan proses refocusing untuk anggaran tahun 2020 dan juga 2021 juga kita betul mendorong agar program bagaimana pekerja kita bisa melewati pandemi COVID-19 ini bisa dilakukan dengan baik bersama Kemenaker maupun berbagai kementerian lain. Saya dengar juga melakukan hal yang sama. Ya, porsi anggaran diprioritaskan untuk apa, Pak? Apakah jaring pengaman atau ada pandangan dari DPR? Ya, tentu kan pertama kan harus penanganannya itu kita fokus untuk pengendalian COVID-19 di aspek kesehatan. Yang kedua tentu untuk pengendalian aspek sosialnya, dan yang ketiga untuk pengendalian aspek ekonomi. Dalam ini tentu bagaimana agar para pekerja kita tetap aman bekerja dalam kondisi COVID-19 saat ini. Menurut Pak Melki, apakah perlu semacam insentif bagi pengusaha, Pak, sehingga tidak melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawan? Sudah ada dalam ini kan, dalam stimulus ekonomi yang disiapkan oleh pemerintah, kan Presiden Jokowi melalui Pak Menko Perekonomian kan sudah memberikan pesan bahwa pengusaha juga ada diberikan stimulus ekonomi untuk soal macam ini. Ya. Kira-kira waktu yang diberikan bagi kalangan pengusaha menurut pendapat Pak Melki berapa lama, Pak, untuk transisi sehingga tidak terjadi pemutusan tetapi juga mereka bisa menjalankan hak dan kewajibannya, Pak? Tentu itu kalau untuk sektor pengusaha kan interaksi dengan Menko Perekonomian, Menteri Keuangan dan berbagai kementerian teknis di bidang ekonomi selalu berjalan, dan kami yakin bahwa seperti dikatakan dari mulai pengusaha besar sampai UKM semua di bawah pemerintah agar tetap bisa melewati pandemi COVID-19 dengan baik. Ya. Baik, Mas, makasih ya, karena ada acara ya. Bentar. Baik. Ya. Pak Melki, terima kasih sudah bersama Prime Time. Pemirsa, demikian tadi diskusi kami bersama Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Emmanuel Melkiades Lakalena. Dan pemirsa, Prime Time segera kembali sesaat lagi.